Kalian solid merampok negara, menyiksa rakyat. Bendera merah putih berkibar. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan ini sahabat saya juga netizen, orang yang sangat vokal di negeri ini, Dr. Muhammad Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Said? Alhamdulillah, mental fisik. Wah, itu yang penting. Aku lihat wajahnya Pak Said ini semakin garang netizen. Pak Said, ini kan kita dikejutkan dengan video yang beredar, yang memang selama ini sudah bukan rahasia umum sih sebenarnya, tentang ada proyek yang namanya Proyek Strategis Nasional PSN. Ini posisinya di PIK Pantai Indah Kapuk 2. Nah, kemarin kita lihat video Pak Said itu kan mengemukakan banyak hal, banyak pelanggaran, banyak ketimpangan di sana. Jadi ada semacam penggusuran lah dan lain-lain sebagainya, ganti rugi kepada warga yang tidak layak. Jadi menurut saya apa yang terjadi di sana ini susah diterima akal sehat, Pak Said. Bisa nggak Pak Said menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana? Jadi perlu kita sampaikan dulu apa sih Pantai Indah Kapuk 2. Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1. Eksklusif ya? Eksklusif. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2, dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk. Saking eksklusifnya daerah itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya? Hasil reklamasi. Nah, sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Said Didu, Abraham Samad punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi? Mimpi, karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya? Harga tanah. Yang dijual? Yang dijual. Oke. Sementara dia sekarang membebaskan dengan Rp50.000 per meter. Jadi pengembang membayar ke rakyat cuma Rp50.000 per meter. Rp50.000 per meter, menjualnya dijual 40 juta sekarang. Luar biasa. Nah, Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah sudah masuk di wilayah Tangerang. Tangerang. Itu 8 kecamatan. Oke. Malah 9 karena sampai di Serang. Panjangnya itu ada sekitar 70 km. Ya, ini kalau di kampung kita dari Makassar sampai ke Pangkep. Sampai ke Pangkep. Baru? Baru. Oke. Lebarnya kira-kira 20 km. Oke. Artinya ada pembebasan lahan tidak kurang dari 100.000 hektar. Luar biasa. 100.000 hektar berarti kalau 1 hektar itu kan 10.000 meter. Oke. Kali 100.000 berarti 10 miliar meter yang sedang dibebaskan. Sedang dibebaskan. Yang sedang dibebaskan. Nah, yang menariknya 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN? Bukan PSN. Nah, apa bahayanya PSN? Ya dulu. Apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN, maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Ya. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN? PSN. Kalau dia bukan PSN? Ya masih bisa nego? Secara teoritis, tapi menghadapi ini susah juga. Oke. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus Rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh. Ya. Saya kebetulan pernah ke sana juga. Itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi karena itu luar negeri yang mau datang. Ya, gitu ya. Ini. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itulah yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk 1. Yang lain tuh Pantai Indah sampai Serang tuh Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Oke. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2 karena nama proyeknya PIK 2. Okay. Nah, dengan semangat itu, maka
Di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Oke. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Siap. Pak Said ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat kan kecamatan supaya orang bisa membayangkan sepanjang mana daerah itu dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi itu di sekitar bandara, yang harga tanah di sana 30 juta per meter, itu pun dibebaskan 50.000. Kemudian Paku Haji, kemudian Sukadiri dekat Mauk, ya itu udah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham saya bisa bayangkan, saya datang ke lokasi, itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Kelihatannya bocor, tuan rumah pun dia bilang kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka ya? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran aparat dan preman di wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Said sempat melihat itu ya? Sempat melihat. Dan kadang-kadang tahu ada motor ngiung, kita nggak tahu. Jadi betul-betul sudah kayak wilayah itu sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil, nah saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih di daerah Kronjo sana. Di daerah Pix itu ya? Pik 2, dulu Pik 9, sekarang Pik 2 juga. Dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah Mauk itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan. Oh iya, saya tahu itu wilayah. Saya pernah ke sana. Itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya Pak Abraham, apakah orang-orang yang mensponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia merdeka sudah di situ. Iya. Dan hidup dari situ. Dari menggarap itu tanah. Dari menggarap tanah. Sawah, tambak, macam-macam. Nah terus mereka harus diusir. Dengan paksa? Dengan paksa. Pak Abraham saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000? 50.000. Oke. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah di Jakarta, itu TV 36. Kalau masih bisa dapat? Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, ya Allah, turunkanlah laknat-Mu yang paling besar terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak. Nah, modus mereka begini. Itu rakyat diadu di bawah. Di peta konflik ya? Di peta konflik. Dan preman-preman itu preman kampung juga. Nah, jadi begini Pak Abraham. Jadi kalau Pak Abraham ada orang berhasil membujuk, mengantar pakai motor yang orang mau jual tanah ke kantor pembebasan tanah, itu dapat Rp2.000 per meter. Orangnya membawa aja. Membawa aja. Yang menariknya, kantor-kantor pembebasan ini, itu di kantor-kantor, alamatnya kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping Koramil, di samping Polsek. Nah, terus tertulis ini bahwa ini didukung oleh Abdesi. Itu ada pelang di situ? Pelang. Bahwa resmi ya? Resmi. Oke. Didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi ini kita baru tahu main politik benar kan? Abdesi ini asosiasi? Asosiasi pemerintah desa. Oke. Nah, ini gimana logikanya kok Abdesi turun untuk menggusur rakyat? Jadi ditulis ini kantor pembebasan lahan proyek ini, PT ini, di bawahnya didukung oleh Abdesi. Jadi sangat terbuka, sangat-sangat terbuka gitu loh Pak Abraham. Iya, iya. Nah, yang menarik itu modusnya. Seperti apa sih modus mereka? Berarti rakyat yang ada di situ itu sudah turun-temurun ya? Ya. Sudah puluhan tahun di situ ya, menggarap tiba-tiba. Sebelum Indonesia merdeka udah di situ. Oke. Iya. Kasihan ya. Kasihan Pak. Kasihan dan ketakutannya nggak ketulungan.
Yang problem Pak Abraham adalah tahu-tahu orang itu kan sekarang modusnya itu dikasih DP. Dikasih DP, setelah DP diambil surat-suratnya, tahu-tahu udah berubah nama PT. Belum dibayar semua. Modus ya? Modus mereka. Nah, yang repotnya Pak Abraham adalah itu di kantor, di pengembang itu yang membebaskan, itu dia tahu semua tanahnya saya di mana, luasnya berapa gitu. Itu kerjasama dengan BPN. Seluruh aparat, mohon maaf aja, aparat mau sipil, mau militer, mau ini, itu adalah hanya perpanjangan tangan pengembang. Rakyat sendirian terpinggirkan, semua, nggak ada lagi yang membela rakyat. Nah, ini hanya 2 jam perjalanan dari istana loh. Masih di Jakarta. Ya, 2 jam perjalanan dari kantor DPR. Bagaimana di daerah yang jauh? Itu kita harus pikir bahwa menurut saya betul-betul terjadi kebiadaban di negeri ini yang sedang berlangsung. Nah, yang menarik lagi modus lain umpamanya dia nggak mau lepaskan. Ya. Kalau misalnya ada orang nggak mau lepaskan. Ada satu kampung nggak mau dilepaskan, itu dipagar keliling. Sehingga kalau siang tuh kayak neraka. Panasnya karena nggak ada angin. Dipagar keliling. Pagar tembok tinggi ya? Pagar tembok tinggi. Ada daerah sawah-sawah yang nggak dilepaskan, maka dia beli tanah yang dekat irigasi, ya irigasinya ditimbun, maka dia nggak bisa lagi bersawah. Terus kalau Anda sendiri, maka dia kelilingin. Nah, itu cara-cara mereka memaksakan. Dan ada juga yang lucu, ada yang cerita ke saya, saudaranya punya 17 hektar. Dia hanya mau jual 5 hektar. Terjadi transaksi baru kasih DP. Tahu-tahu dipanggil semua keluarganya ke kantor polisi. Dan disidik bahwa surat-surat kamu yang lain palsu. Kalau mau selamat maka jual semua. Itu terjadi. Nah, yang menariknya cerita mereka ke saya, setelah terjadi jual, yang menyidik itu datang juga ke rumah minta bagian. Ini tidak bisa kita terima secara akal sehat. Nggak bisa terima akal sehat. Saya cerita pengalaman saya. Dulu beberapa tahun lalu, saya kasih tahu saudara saya, tolong saya mau jual lagi tanah itu. Nah, dia aktif. Tahu-tahu ketemu mafia, premannya pembebasan ini. Langsung dikasih uang. Dia nggak ngasih tahu saya. Tahu-tahu saya batalkan, saya nggak jadi. Datang polisi untuk menangkap bahwa Anda sudah menipu orang. Padahal dia nggak minta uang. Dikasih uang, ini nggak pegang dulu deh. Pegang dulu katanya. Padahal baru dipegang aja. Baru dipegang aja uang. Nah, jadi begitu cara modusnya mereka. Jadi di bawah tuh kayak gitu. Dan jadi ya saya sih bayangkan Pak, saya berharap betul yang repotnya ini tokoh-tokoh di belakangnya. Saya paham betul banyak sekali tokoh di belakangnya. Pak, saya tahu ya. Tahu, paham. Tokoh-tokoh di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya, pikiran saya itu adalah malaikat, ternyata setan juga. Bahkan mungkin ada temannya Pak. Ada teman saya yang selama ini saya hormati, saya ini ternyata sama juga. Bahkan aktivis juga ya? Aktivis juga. Gitu. Jadi setelah saya mendapat gambaran dari Pak Said ini, saya mencoba mereka-reka ya berpikir bahwa berarti rakyat di sana sudah tidak punya daya untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan bargaining. Sepertinya enggak. Karena terus terang banyak aparat, preman, tadi abdesi, kepala desa, kepala dusun, kepala RW itu sudah perpanjangan tangan. Ini semua. Jadi saya kemarin datang ke sana sampai 3 kali tinggal tempat karena diintai terus. Tahu-tahu ada motor, nah saya tahu ini aparat nih. Jadi dah benar-benar itu teror mental ya. Teror mental yang terjadi. Jadi ada sekarang ngasih tahu saya bahwa ini nasi sudah jadi bubur. Saya sih begini, rakyat sebenarnya tolonglah hargai, karena harga pasar di sana itu bervariasi dari 200 ke 500 ribu. Apalagi tadi Pak Said bilang kalau dijual 40 juta per meter kan? Ya, nah jadi hargailah mereka. Jadi yang saya gini Pak Abraham itu kan selalu menyatakan yang disampaikan
bahwa dia akan investasi, PIK 2 ini akan menginvestasi 40 triliun. Itu angka yang menurut saya sangat berbahaya. Artinya dia menyatakan kalau 40 triliun, yang belum tentu 40 triliun. Berarti dia harus mengambil keuntungan 40 triliun loh minimal. Dari memeras rakyat. Jadi itu adalah bahaya sekali mengakui bahwa dia akan investasi 40 triliun. Mungkin saja 40 triliun. Yang menarik ini penumpang-penumpang gelapnya banyak sekali. Dan bahkan saya dapat informasi sudah dijadikan bargaining politik. Nah, kita tahu siapa ya yang menguasai. Siapa tahu sebenarnya inilah bargaining ditukar guling dengan penggusuran rakyat di Banten. Makanya PIK 2 itu nggak bisa gagal karena masuk Banten. Nah, saya membacanya yang menggusur rakyat. Ini sudah terlalu keburu dan jauh lebih menguntungkan itu. Jauh lebih menguntungkan PIK 2 Banten ini daripada. Jadi kalau masyarakat harus bayangkan, itu kira-kira tol yang akan dibangun tuh di laut, pinggir laut, itu 20-30 km. Nah, itu akan dikuasai semua sepanjang pantai. Jadi Anda bayangkan, Pantai Indah Kapuk saja sekarang kita nggak bisa masuk, maka sepanjang 70 km nanti itu nggak bisa masuk. Dan itu dikasih fasilitas tol? Dikasih fasilitas tol. Jadi seolah-olah tol itu hanya digunakan oleh penghuni di sana. Penghuni di sana. Nah, yang menariknya disatakan dia membangun tol. Sebentar dulu dia membangun tol di atas tanahnya loh. Yang sudah dibebaskan. Bukan di tanah yang milik rakyat. Jadi tol untuk dirinya gitu. Jadi dia sengaja membangun tol untuk kepentingan warga aja, warga tertentu di situ. Warga tertentu yang pasti akan menaikkan harga tanahnya dia kan. Jadi Pak Said, PIK 2 ini tujuannya nanti setelah pembebasan dari rakyat itu dijadikan perumahan kayak PIK 1. Macam-macam di dalam. Malah saya dengar ada balap mobil segala. Jadi macam-macam. Boy itu benar pusat perkotaan yang sangat wah gitu. Yang modern dan itu berhadapan langsung ke laut. Jadi orang masuk semua, nggak perlu lewat darat lagi. Oke, berarti ini kawasan khusus ya, eksklusif. Saya perkirakan akan demikian karena keberhasilan PIK 1 dengan harga yang sangat mahal ini akan dijadikan seperti itu. Saya punya keyakinan seperti itu bahwa ini akan menjadi daerah sangat eksklusif. Dan itu tidak mungkin terjangkau, bisa dibeli oleh orang-orang rakyat biasa ya? Sangat tidak mungkin. Pak, saya aja nggak bisa beli situ ya? Saya nggak mungkin belilah, 40 juta per meter itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Jadi, iya. Tapi dibelinya dari rakyat cuma 50.000? 50.000. Nah, menariknya di sana tuh, ini kan sudah diatur semua oleh pejabat. Nah, sekarang NJOP dinaikkan mendekati 50.000, sehingga rakyat tidak mungkin lagi mampu bayar PBB. Kalau dia nggak mampu, dia jual? Dia jual. Jadi begitu modusnya? Begitu modusnya. Ini oleh Pemda menaikkan. Jadi NJOP-nya dinaikkan? NJOP-nya dinaikkan, tapi masih di bawah 50. Nah, pernyataan dari, saya senang juga, karena pantai Agung Sedayu udah muncul. Awalnya kan dia tidak pernah muncul, bahwa PIK 2 itu seakan-akan pihak lain. Nah, ternyata udah keluar menyatakan bahwa kita membeli atas NJOP. Nah, NJOP kan kau yang ngatur. Dan biasanya harga itu kan NJOP itu hanya standar untuk pembebasan lahan pemerintah. Tidak boleh dibawa NJOP, ya kan? Bukan berarti boleh dia di atasnya, tidak boleh dia bawa NJOP. Pada saat pemerintah SBY di Lontar itu PLN membebaskan lahan di sana, itu NJOP-nya masih sekitar 11.000, 15.000. Tapi dibebaskan dengan 100.000, 200.000. Itu proyek pemerintah? Proyek pemerintah. Nah, proyek pemerintah saja membebaskannya 100.000 sampai 200.000. 10 kali, lebih 10 kali dari NJOP. Ini proyek swasta mendekati NJOP. Dan untuk komersil? Untuk komersil. Jadi, teman saya yang membela bahwa membeli atas NJOP, NJOP itu bukan harga jual. Bukan harga, itu harga pasar dong kalau mau jual. Nah, yang baru tadi saya dapat, jadi sekarang karena diadakan proyek strategis nasional, maka plang di mana-mana sudah berani muncul. Dulu nggak ada.
Bahkan di kantor-kantor dekat kantor lurah, kantor aparat, itu di situ mereka nempel untuk PT-nya. Jadi di PT itu adalah tempat transaksi juga ya, pembayaran. Ya, di situ Ganti semua. rugi di situ. Ganti rugi semua. Oke. Nah lucunya PT-nya itu kan namanya Kantor Pembebasan Lahan Proyek. Kan yang istilah pembebasan itu kan hanya pemerintah. Iya. Ya Pak Abraham paham kan? Iya, pembebasan. Masa swasta mau melakukan pembebasan? Iya. Iya kan? Iya. Ya itu kan harusnya jual beli bukan pembebasan gitu. Apa haknya PT ini melakukan pembebasan? Nggak punya hak gitu. Tapi dengan gamblang dipasang tuh Kantor Pembebasan Lahan Proyek ini. Itu di pelan-pelan dipasang. Di pelan-pelan. Terbuka ya itu. Terbuka. Itu mungkin terpasang setelah lokasi itu dinyatakan PSN. Betul. Jadi setelah PSN itu, setelah PSN itu dari paling jauh tuh Kronjo. Itu udah dipasang di situ, PIK 2 juga namanya. Dulu itu PIK 9. Oke. Nah, di sekitar Mauk itu ada 3 sekarang udah dipasang juga. Dipasang juga. Jadi semua sekarang seakan-akan euforia. Kami proyek strategis nasional, jangan ada yang ganggu. Gitu loh, itu kira-kira. Nah, yang menarik Pak Abraham, saya kan di situ kan ada pengembang juga, pengembang kecil yang punya lahan 100 hektar, 200 hektar, apa segala gitu kan. Yang perumahan sangat sederhana, SSS. Yang menariknya, pada saat dia bebaskan, dia dapat izin dia cerita ke saya, udah dapat izin lokasi. Tahu-tahu mau membangun, ternyata sudah dibatalkan oleh pusat izin itu. Nah, itulah kemungkinan PSN itu membatalkan semua membatalkan semua izin-izin dari daerah sehingga menjadi punya PIK 2. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kasihan kan pengembang ini, saya tanya dia, Anda bebaskan berapa? Iya 200-300 ribu per meter. Terus sekarang dia harus jual dengan 50 ribu. Karena nggak ada lagi izin lokasi. Dan dia tidak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan. Karena izinnya dicabut. Nah, jadi saya hanya minta, ini kan yang muncul terus Pak Airlangga Hartarto nih. Pak Airlangga, pakailah hati nurani Anda. Melihat penderitaan rakyat atas kebijakan yang Anda bikin. Ini Anda menggusur orang. Dan saya meminta Pak Prabowo, tolonglah Pak Prabowo, saya tahu Anda punya nasionalisme. Ya. Anda punya jiwa kerakyatan. Anda punya rasa keadilan yang saya paham. Anda punya pengetahuan yang cukup. Belalah rakyatmu. Di sini saatnya Pak Prabowo menunjukkan beda dengan pemerintahan sebelumnya yang dia harus memihak rakyat. Ini kesempatan. Oke. Itu. Jadi berarti Pak Said masih punya harapan terhadap Pak Prabowo ini untuk membatalkan. Saya dengan Pak Prabowo kan di 2019 jadi saya katakan Pak Prabowo itu ada 5 sebenarnya modal dia. 1 itu dia punya nasionalisme. Ya. 2 dia punya jiwa kerakyatan. Oke. Yang ketiga dia punya rasa keadilan loh orang ini. Tinggi ya rasanya. Tinggi rasa keadilannya. Yang keempat dia punya pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Yang kelima dia orang demokratis. Ya. Yang 5 ini tidak dimiliki oleh Jokowi. Jadi tapi jadi pertanyaannya, berarti Pak Prabowo lebih pintar daripada Jokowi? memang iyalah. Nah, saya berharap Pak Prabowo menunjukkan 5 hal ini dengan kasus Pantai Indah Kapuk II. Disitulah Anda menunjukkan nasionalisme Anda. Disitulah Pak Prabowo menunjukkan rasa keberpihakan pada rakyat. Disitulah Prabowo menunjukkan, aku Beda. mau adil loh. Aku beda. Aku beda. Disitulah tidak mau namanya konglomerasi terlalu berlebih. Disitulah menyatakan ini memang nggak benar. Disitulah muncul bahwa suara rakyat harus didengarkan. Jadi 5 ini Pak Prabowo harusnya ditunjukkan dengan Pantai Indah Kapuk. Oke. Pak Said, ini kan Siap. menarik. PIK 2 itu tiba-tiba dijadikan PSN. Ya. Ya. Proyek strategis nasional. Menurut Pak Said nih, Pak Said ini kan orang pemerintahan Ya. dulu. Pernah di Kementerian BUMN. Yap. Apakah kriteria lokasi tersebut serta situasi di situ atau proyek di situ itu memang bisa masuk dalam kriteria untuk ditetapkan sebagai PSN? Yang problemnya kriteria PSN ini adalah wilayah abu-abu.
Indikatornya subjektif. tidak jelas. Nggak, indikatornya sangat jelas, Oke. tidak jelas. Tapi yang terbuka adalah menyatakan untuk mempercepat perizinan. Jadi memang dia menyatakan ini mempercepat perizinan, artinya mempercepat pengusiran rakyat, gitulah. Itu yang selalu dikemukakan dari berbagai Pendapat. terutama sponsornya ini, sponsor PSN ini. Yang kedua selalu menyatakan ini ada investasi besar. Apa urusannya di KPS? Kalau investasi besar biarkan aja diinvestasi gitu kan. Kalau investasi besar maka belilah tanah rakyat dengan harga mahal kan. Harga yang wajar gitu loh. Nah, aneh sekali kan baru 2 yang dilakukan PSN. Pak Abraham kan BSD kan daerah orang kaya. Oke. Pantai Indah Kapuk kan daerah orang kaya. Iya. BSD dulu itu dibebaskan dengan Rp6.000. Oke. Harga tanah sekarang di sana itu yang paling elit 20 juta per meter. Dulu 6.000 rupiah, sekarang 20 juta. Apa urusannya di PSN? Nah, selalu cara Pak Jokowi kan begitu. Diusulkan oleh menteri, kita kan tahu menterinya. Dipanggil aja, kau usulin dong. Kau usulin ini itu permainan. Permainan terlalu. Nah, yang menariknya adalah 2 hari setelah pengumuman MK, langsung diumumkan PSN. Tidak pernah kita dengar bahwa Pantai Indah Kapuk, BSD menjadi PSN. Sebelumnya nggak pernah ada isu, wacana Nggak pernah. Tiba-tiba Langsung jadi PSN. Nah, pertanyaan kita kan tahu pemiliknya BSD siapa? Oke. Kita tahu pemiliknya PIK 2 siapa? Oke. Terus dia memihak siapa? Ya kan? Kita kan paham betul. Pertanyaan kita, apakah ini bayaran? Sebagai bayaran atas sumbangsih dia. Kita tahu pemiliknya Pantai Indah Kapuk juga siapa. Dan kita tahu selama ini di mana. Oke, Pak Said, ini kan menarik. Kalau kita lihat filosofi PSN itu, proyek strategi nasional, harusnya proyek itu bisa ditetapkan sebagai proyek strategi nasional kalau nanti peruntukannya atau pemanfaatannya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kan begitu kriterianya sebenarnya. Betul. Menurut Pak Said, kalau Pak Said lihat, kan Pak Said ini sudah berkunjung di situ. Apakah di PIK ini memang wajar untuk dijadikan PSN? Justru saya membacanya sekarang begini. PSN itu adalah bungkus untuk mengusir rakyat. Oh, jadi hanya bungkusan. Bungkus untuk mengusir rakyat. Casing aja. Casing aja mengusir rakyat. Nah, bukan untuk kepentingan umum. Itu kepentingan orang-orang tertentu. Jadi berarti kalau begitu berbahaya ya Pak. Ya. Artinya begini, saya coba mengandaikan kalau misalnya saya sebagai pengembang, tiba-tiba saya membebaskan satu lokasi, supaya saya ingin proyek saya ini lancar, gampang, tidak ada hambatan, saya deal aja sama pemerintah bahwa tetapkan ini sebagai PSN. Kira-kira seperti gitu. Yang itu yang paling was-was saya Pak Abraham. Kita lagi ngobrol di sini. Ya. Tentu rumah kita ditetapkan PSN kita nggak tahu. Itu bisa begitu kan? Bisa. Bisa terjadi tuh. Jadi rumah Pak Abraham sama atau dinyatakan ini PSN gitu. Jangan sampai sebulan sebentar ini sudah udah ditetapkan. PSN gitu kan. Karena dia marah kita. Karena tidak ada sama sekali. Oh, jadi tidak ada kriteria Tidak baku ada. ya? Kalau itu PSN menurut saya sih untuk rakyat, maka pemerintah membangun fasilitas jalan tol di sepanjang pantai itu, akhirnya harga tanah naik, dinikmati rakyat dong. Oke. Gitu loh. Bukan pengembang yang menikmati setelah membebaskan tanah rakyat. Itu sih bukan untuk kepentingan umum namanya. Oke. Jadi berarti ada persoalan di kriteria PSN ini ya? Dan saya pikir memang sengaja dibikin. Dikasih Supaya kabur? Tidak dikasih kabur. Dan tidak pernah ada kajian apapun tahu PSN gitu loh. Jadi ini berbahaya netizennya bahwa karena tidak ada kriteria yang baku, tidak ada indikator-indikator yang jelas, maka bisa saja seenaknya orang menetapkan itu sebagai PSN. Kan begini Pak Syed, kalau misalnya tiba-tiba LRT itu disebut PSN, itu kan masuk akal. Iya, masuk akal. Itu kan masuk akal. Publik, Atau ada jalan yang dibuat untuk kepentingan orang banyak, itu rakyat, ditetapkan sebagai PSN, itu masuk akal kan? Masuk akal. Tadi saya berpikir ini, kira-kira kriterianya apa ini PIK sehingga ditetapkan? Nah udahlah, kalau menurut saya sih nggak usah kita ngarang bahwa ini kemungkinan besar adalah memang karena selalu dikemukakan bahwa ini untuk mempercepat izin. Nah, kelihatannya mungkin mulai juga ada bahwa ini lambat gitu kan. Nah, tapi dia orang pemilik ini kan bisa mendikte pemerintah gitu kan. Nah, akhirnya diumumkan.
Jadi lagi-lagi ini permainan oligarki ya. Oligarki. Udah ini sangat jelas. Jadi saya Pak Bram sampai di puncak baru kali ini saya melihat kezoliman penguasa terhadap rakyatnya. Selama Pak Said melihat Republik ini berdiri ini paling salim. Saya menjadi pejabat sejak Orde Baru. Jadi zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto. Oke. Dan saya melihat pada zaman Soeharto tidak separah ini. Walaupun orang bilang otoriter pada saat Ya otoriter, tapi kita lihat bahwa kebijakannya tidak kasus-kasus yang terjadi itu adalah memang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan oligarki loh. Pengusiran rakyat karena bangun waduk, itu kan pernah terjadi. Waduk Kubung Umbo. Nah, Kudung Umbo, apa Taman segala. Mini. Taman Mini. Nah, Itu kepentingan rakyat. Itu kepentingan rakyat. Oke. Tidak ada untuk oligarki. Oh, Nah, ini oligarki memperalat pemerintah, jadi ini zolim betul. Berarti kalau begitu Pak Said mau katakan bahwa setelah pemerintahan Orde Baru, pemerintahan yang terbentuk di Republik ini selalu dikendalikan oligarki, kira-kira seperti itu. Saya sih menyatakan begini, kalau sistem pemilihan terus begini, Sistem pemilihan apa nih? Presiden? mau presiden mau apa, Pilkada juga? pilkada apapun, Oke. saya yang menyatakan sepertinya kita tidak butuh partai lagi. Mungkin saja nanti yang menentukan siapa presiden adalah hasil rapat RW Pantai Indah Kapuk. Oh, gawat itu Pak Said. Ya. Itu fakta ya, bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Siapa tahu memang sudah terjadi sekarang. Cuma kita belum lihat ya. Kita belum. Nah, Oke. itu yang terjadi. Jadi nggak usahlah ada partai, nggak usah apa. Siapa hasil pertemuan rapat RW, apalagi di Pantai Indah Kapuk semakin lebar, dan kita tahu bahwa siapa yang tinggal di sana. Iya, iya. Orang-orang tertentu saja. Nah itu adalah para oligark yang bisa mendikte semua. Ini kan mereka mendikte sampai pemilihan bupati, gubernur, jaksa, polisi, tentara, kan mereka semua yang bisa mendikte. Jadi bukan cuma di bidang bisnis ekonomi dia mendikte, tapi semua ya. Semua. Jadi ya itu saya bilang, ini Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa capek sekali menghadapi demokrasi seperti ini. Mahal. Saya berharap muncul ide dia untuk merubah kembali. Kalau enggak, betul harap yang menentukan siapa berkuasa di Indonesia adalah hasil rapat RW Pantai Indah Kapuk. Itu saya berani menyatakan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib rakyat kita ke depannya kalau begitu ya. Dia tidak punya lagi bargaining. Padahal dia pemilik sah Republik ini ya. Jadi pernyataan Pak Abraham coba kita lihat betul sepanjang 8 kecamatan, 34 desa. Itulah bukti nyata rakyat tidak bersama sekali bisa ngapa-ngapain lagi. Menghadapi oligarki ini. Itu nggak bisa sama sekali berbuat apapun. Yang saya katakan hanya 1,5 jam dari kantor DPR. Jadi Pak Said ingin mengatakan kepada kita semua, membangunkan kita bahwa ini di PIK ini baru satu cerminan. Ya. Belum tentu yang lain tidak terjadi seperti ini ya. Saya sih coba lihatlah hampir semua di Makassar juga begitu kok, di Medan juga begitu, di mana-mana begitu. Itu real kok. Oke. Jadi saya bilang mengatakan Pilgub sekarang itu hanyalah pertandingan para oligarki. Daerah-daerah, wilayah-wilayah yang kota itu pasti yang menentukan pengusaha pengembang. Daerah-daerah tambang itu pengusaha tambang. Daerah-daerah perkebunan itu pengusaha perkebunan. Itulah bandar-bandar dari pemilihan sekarang. Tapi saya juga begini, saya sampai di titik ini Pak Bram. Melihat mahasiswa demo, saya tidak sedih. Karena kalian selama ini hanya diam. Rasakanlah hasil diammu. Itu kata-kata saya. Nah, rakyat juga begitu. Jadi rakyat kalau mengeluh bahwa harga naik, jawaban saya selamat menikmati hasil sogokan yang kau terima. Udah di titik itu saya Pak. Di titik bahwa ya memang rakyat ini problemnya dia disogok. Disogok dari hasil perampokan negara. Siklus yang terjadi adalah mengangkat pejabat, ada oligarki merampok negara, dibagi ke pejabat, pejabat ini menyogok rakyat untuk terpilih. Itu siklus itu terjadi. Artinya merampok lagi. Nah, rakyat jangan mengeluh karena memang Anda tingkatannya adalah rakyat yang disogok. Sampai di titik itu saya.
sekarang. Oke. Jadi rakyat mengeluh pun saya biarin aja, rasain. Dia bilang, karena memang Anda tingkatannya disogok. Gitu. Berarti kalau begitu posisi rakyat kita ini sebagai penonton aja Pak Said ya sekarang. Saya bilang ya udahlah, tinggal aja, tunggu aja penderitaan. Kalaupun mereka nanti menderita, ya kita sudah memberitahu hati-hati. Kita sudah warning ya. Udah warning. Nah, ini kan kasus Pantai Indah Kapuk ini sangat telanjang. Kasat mata ya. Kasat mata, tapi rakyat tidak bisa ngapa-ngapain. Dan aparat, bayangkan Pak Abraham, rakyat di sana tuh mau kemana menghadap? Semua kaki tangan pengembang. Ke DPR. DPR apalagi Pak? Kan problemnya kita Pak Abraham, Ya. DPR kita ini kan sistem kita ketua partai, ketua fraksi, anggota DPR. Ya. Ya kan Pak? Ya. Nah, DPR juga dia menyatakan aku udah sogok ke rakyat kok. Udah lunas. Udah lunas. Saya nggak perlu lagi. Saya nggak perlu lagi ini dia. Nah, jadi kalau dibawa ke DPR, malah masalahnya membenarkan kesalahan. Jadi jangan dibawa ke DPR karena hanya menyatakan kalau dibawa ke DPR maka dia putuskan ketok tidak ada pelanggaran kesalahan di proyek Pantai Indah Kapuk. Yakin saya itu keluar. Jadi percuma ya. Percuma. Kalau dibawa ke aparat hukum. Apalagi Pak. Oke. Apalagi. Sekarang BPN juga sama mainnya, nggak ada. Jadi saya Semua sudah dikuasai Pak. semua dua saya nggak bisa. Oke. Jadi saya hanya yang bisa menyelesaikan adalah Presiden. Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo yang bisa menyelesaikan. Oke. Pak Prabowo di sini ujiannya bisa nggak dia menyelesaikan Pantai Indah Kapuk. Dan proyek-proyek lainnya Proyek-proyek. seperti ini Nah, kalau ini berhasil, maka yang lain tidak akan. terjadi. Saya tanya Pak Abraham, Bapak kan sering ke BSD, masuk akal nggak sih BSD itu Pantai Indah Kapuk masuk proyek strategis nasional yang mewah-mewah kayak gitu? Iya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali gitu. Tapi Itulah yang terjadi. itu yang terjadi. Kebetulan saya juga punya tanah sedikit di BSD ini kok jadi PSN. Sebentar lagi tanah saya kegusur nih. Jadi kemungkinan mau menggusur tanah lagi sehingga dijadiin PSN. Oke. Berarti aturan tentang PSN itu sengaja dibuat kayak kabur ya, Ya, Pak Said ya? Ya. Abu-abu sehingga itu bisa diterjemahkan seenaknya oleh penguasa ya. betul. Kira-kira Jadi seperti itu. seperti itu saya pikir. Jadi dan mungkin juga penguasa yang mau nakal, ya Pak Selamat di KPK, Iya. saya lama di birokrat. Pengusaha yang mau nakal janganlah membuat aturan yang hitam putih, karena Anda nggak bisa nakal kalau hitam putih. Oke. Bikinlah abu-abu, maka Anda bisa jual kewenangan. Jadi menurut saya, PSN ini adalah cara untuk menjual kewenangan. Oke. Saya hanya menyatakan, ini sebaiknya PSN ini dibatalkan. Karena tidak ada urgensinya sama sekali. Jadi maksudnya penetapan PSN, PSN di Indah Kapuk itu tidak tepat. Tidak tepat. Oke. Karena hanya digunakan untuk menggusur rakyat atas nama PSN. Dan hanya untuk digunakan untuk proyek-proyek komersil. Proyek komersil. Yang kedua, rakyat tidak menolak proyek, tapi transaksinya adalah transaksi jual beli, bukan transaksi pembebasan, karena memang bukan pemerintah. Oke. Nah, biarkanlah mekanisme pasar berlaku. Yang ketiga, saya minta aparat membelalah rakyat. Jangan kau jadi kaki tangan pengembang, Jadi centeng. jadi centeng pengembang. Oke. Nah, itu yang ini. Saya berharap itu yang terjadi. Coba bayangkan, itu semua sudah menjadi centeng pengembang. Nah, yang keempat, saya berharap pemimpin tertinggi. Saya masih mengharap Pak Prabowo. Pak Prabowo Oke. menyelesaikan masalah ini. Saya masih mengharap itu, dan mungkin kalau Pak Prabowo muncul nasionalismenya dan ngerasa keadilnya, maka yang pertama dicabut adalah PSN Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu harus dicabut. Jadi Pak Said masih percaya bahwa Pak Prabowo masih punya sesuatu ya untuk beda dari pemerintahan sebelumnya, dan masih percaya Pak Prabowo masih punya hati nurani yang bisa menegakkan keadilan untuk mencabut PSN. Saya menitip pesan Pak Prabowo, contohlah Habibie. Habibie itu dibesarkan oleh Pak Harto lebih 30 tahun. Iya, iya. Dan selalu menyatakan guru saya adalah Pak Harto. Iya. Tapi pada saat dia menjabat, dia mengambil keputusan
demi bangsa dan negara yang berbeda dengan Pak Harto. Itu Pak Habibie itu. Akhirnya saat itu negara ini selamat. Iya, betul. Iya kan Pak? Iya. Dia bebaskan pers, dia bebaskan tahanan politik, dia bebaskan Pak Harto, macam-macam dia lakukan yang berbeda dengan Pak Harto. Padahal Pak Prabowo kan baru dibesarkan sekitar 5 tahun oleh Pak Jokowi gitu kan. Kalau Habibie 30 tahun Habibie 30 tahun sejak 74. dibawa pulang dari Jerman. dari Jerman gitu kan. Oke. Tapi demi bangsa dan negara dia mengambil sikap untuk menyelamatkan bangsanya. Saya berharap bangsa ini rusak sekali. Saya berharap Prabowo mencontoh Habibie. Oke Pak Said. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Said ini mudah-mudahan mencerahkan kita ya, dan sekaligus membuka mata kita untuk bisa menemukan keadilan yang ada di depan mata kita dan membuka mata hati para aparat untuk bisa menegakkan kembali keadilan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.